يا واسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من أهوال محترم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين وفريق للنور ومن عالمين ما منك من فلاحة أمر في كونها ولا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun segenap pengurus Masjid Al-Barakah Buruk-Buruk, Ayahanda Bapak Haji Zaid Nasir, para pengurus taklim, Bapak Haji Ahmad Ridhogi, Bapak Haji Muhammad Yusuf, para orang-orang tua kami yang hadir pada hari ini, Bapak Ustaz Abdul Aziz, Bapak Haji Jati, Bapak Kennedy, para jamaah sholat maghrib yarhamukumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Barakah untuk mengikuti rangkaian ibadah kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi dan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian kita, ibadah kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Nashairul Ibad, masih seputar a'da'us syaitan atau a'da'ul iblis, musuh-musuhnya iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara musuh-musuhnya iblis, musuh iblis ini kan ada 20 dalam kitab ini. Sudah 10 yang kita jelaskan. Hari ini kita akan jelaskan 5 lagi ya, 5. Jadi ada 15. Yang pertama atau yang ke-11 ya, di antara musuh-musuhnya iblis itu adalah wal harisu ala sholati fil jamaah. Selanjutnya walladzina yusalli bil lail wan nas niyam. Kemudian walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram. Selanjutnya walladzina yansahu li ikhwan wa laysa fi qalbihi syai'. Dan selanjutnya adalah walladzi yakunu abadan ala wudu'in. Jadi ada 5 yang akan kita bahas pada malam
Yang pertama adalah wal harisu. Al haris itu artinya ay al muhafiz, orang yang selalu menjaga ala sholat fil jamaah, sholat berjamaah. Itu musuhnya iblis tuh, orang yang selalu menjaga sholat jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu khalfa kulli birrin wa fajirin." Salatlah kalian khalfa, di belakang, kulli birrin wa fajirin, di belakang orang-orang yang benar, di belakang orang-orang yang fajir. Ini orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau kita sholat jamaah itu kita ini bermacam-macam tuh di masjid. Ada yang alim, ada yang soleh, ada yang lagi baru mau taubat, ya, ada yang baru tumben sholat. Itu. Jadi kita dianjurkan untuk sholat berjamaah, ya, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Tujad al-katsiru minal fadhail. Terdapat banyak sekali fadilah-fadilah lil muhafazati ala sholatil jamaah, bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nazkur ba'daha fima ya'ti. Nah, ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai fadhail, keutamaan-keutamaan lil muhafazati ala sholatil jamaah, orang yang menjaga sholat jamaah. Yang pertama, sholatul jamaah afdal min sholatil fardi bi 27 darajah. Sholat berjamaah afdal, lebih utama, min sholatil fardi, daripada sholat sendirian, bi 27 darajah, 27 kali lipat pahalanya. Derajatnya 27 kali lipat daripada kita sholat sendiri. Sholat sendiri belum tentu diterima. Bisa jadi bacaan kita nggak benar. Rukun sholat itu adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya nggak benar, kan sholatnya nggak sah, batal. Belum lagi nanti kita nggak khusyuk, ya, mikirin dompet di mana, kunci di mana, tapi di mana. Kalau sholat sendiri. Nah, kalau sholat berjamaah, kalau sholat sendiri kan pahalanya satu pun belum tentu diterima. Tapi kalau sholat jamaah pahalanya 27, dan itu borongan. Kita nggak khusyuk. Tapi karena imam ini khusyuk, bacaannya bagus, semuanya dapat. Nah, borongan tuh. Mungkin imam terlalaikan, tetapi ada satu orang makmum yang alim, ibadahnya bagus, ikut dia kita. Gitu. Jadi sholat jamaah itu nggak akan kita rugi, karena pasti sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sholat itu khalfu, di belakang alim, orang-orang alim, dan juga orang-orang yang nggak khusyuk. Itu macam-macam, tapi insya Allah kita diterima sholat kita. Lain dengan sholat kita sendiri. Sholatul jamaah tafdulu sholatil fardhi bi 27 darajah. Nabi kita mengatakan sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian bi 27 darajah. Nilainya itu 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Kemudian sholatul jamaah ta'sumu minasyaiton. Orang yang sholat berjamaah itu terhindar daripada godaan-godaan setan. Sholat jamaah terhindar dari godaan setan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badin." Tidaklah ada 3 orang di satu desa, di satu kampung, di satu RT, ya, la tuqamu fihim as-shalah. 3 orang ini enggak melaksanakan sholat, ya,
berjamaah. Kita di RT kita ada berapa orang? Banyak, lebih dari 3. Ya. Ada di kampung hanya 3 orang, tapi 3 orang ini nggak melaksanakan sholat berjamaah, illa istahwaza alaihi syaitan, maka orang ini akan mudah untuk diganggu oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhibu al-qasiyah. Sesungguhnya al-dhibu, serigala ini akan menerkam orang yang terpisah dari jamaah. Jadi kalau serigala ada rombongan kambing, domba, itu yang terpisah dari rombongan, itu yang diterkam oleh domba, oleh serigala. Kita juga begitu, kalau kita sholat berjamaah, maka setan tidak akan mengganggu kita. Maka di dalam satu kampung kalau ada 3 orang nih, mestinya harus melaksanakan sholat berjamaah meskipun hanya 3 orang, gitu. Supaya tidak diganggu, diterkam oleh setan. Ya. Idraku sholatul jamaah. Idraku sholatil jamaah wa takbiratul ihram arba'ina yauman tubarri'u sahibaha minan nar wa minan nifaq. Idraku sholatul jamaah, orang yang mendapatkan sholat berjamaah, wa takbiratul ihram, dan mendapatkan takbiratul ihram, artinya sholatnya dia tidak ketinggalan. Jadi imam takbiratul ihram dia sudah ada di belakangnya. Itu arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, tubarri'u sahibaha minan nar, maka orang tersebut terhindar dari siksa api neraka, wa minan nifaq, dan juga dari sifat-sifat munafik. Jadi kalau kita 40 hari berturut-turut kita sholat berjamaah di belakang imam, pas imam takbir kita sudah ada di belakangnya, maka kita akan terhindar dari siksa api neraka dan juga dari sifat nifaq. Ya. Sholatul fajri fi jama'atin taj'alu sahibaha fi zimmatillah. Sholatul fajri, orang yang melaksanakan sholat subuh fi jamaah, di dalam jamaah, sholat subuh berjamaah, taj'alu sahibaha fi zimmatillah, maka orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah fi zimmatillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Man sholat subha, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka orang itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatul isya wal fajri fi jama'atin ta'dilu qiyamul lail. Orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh fi jamaah, dalam berjamaah, ta'dilu qiyamul lail, sama dengan orang yang melaksanakan qiyamul lail. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man sholal isya fil jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'an nama qauman nisful lail, maka dia bagaikan orang yang sholat malam setengah malam tuh. Ya. Nisful lail setengah malam, sholat isya doang. Wa man sholat subha fi jamaah faka'annama sholat al-lail kullah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama, maka dia bagaikan sholat lail kullah, bagaikan orang yang sholat malam seluruhnya. Malam itu kan hitungannya dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau orang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah itu, maka seakan-akan dia sholat malam itu sepanjang malam. Sepanjang malam dia sholat malam.
jam, ya, taruhlah 12 jam, nggak mungkin kita melaksanakan sholat malam selama 12 jam. Ya. Tapi kalau kita sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka seperti sholat malam seluruhnya. Tapi kalau sholat isya aja, nggak sholat jamaah subuh, maka setengah malam tuh, ya, 6 jam setengah malam. Itu keutamaan sholat berjamaah. Syara'al Islam sholat jamaah li'adid minal hikam. Islam mensyaratkan atau mensyariahkan, mewajibkan sholat jamaah karena ada beberapa hikmah. Apa hikmahnya? At-tawasul bainal muslimin. Orang yang sholat berjamaah itu silaturahmi sesama umat Islam. Jadi kalau kita sholat jamaah ini, kita silaturahmi sesama umat Islam, ketemu Haji Yusuf dan lain sebagainya. Kalau enggak jamaah enggak ketemu. Maka Nabi kita Muhammad itu kalau mencari sahabat itu di masjid. Kalau sholat maghrib, Nabi ke belakang tengok siapa yang enggak hadir, tahuan nama Nabi. Jadi Nabi itu bertemu dengan sahabat itu ketika sholat berjamaah, silaturahmi, ya. Wa taqwiyah ruhul wahdah, dan menguatkan ruhul wahdah, ruh persatuan, wal jamaah fima bainahum, ruh persatuan, ruh berkelompok berjamaah di antara umat Islam. Wa qarsul mahabbah bainahum, menanamkan rasa cinta sesama umat Islam. Kalau kita sholat jamaah, kita kenal, tak kenal maka tak sayang. Saya kenal Pak Kennedy karena Pak Kennedy di masjid. Tapi kalau Pak Kennedy balkonia juga ke masjid saya nggak kenal. Ya, kadang kita kenal orang itu ketika dia berada di masjid. Karena Jeruk Purut ini kan apa istilahnya, rumahnya besar-besar. Ketika dia tidak ke masjid, kita nggak kenal, meskipun tetangga. Keluar rumah pakai mobil, masuk rumah pakai mobil, nggak pernah silaturahmi ke masjid, maka kita nggak kenal. Gitu. Tapi dengan datangnya ke masjid, kita baru kenal. Inilah media kita untuk silaturahmi. Haitsu yaltaquna khamsa marrat fil yaum wal lailah. Karena umat Islam itu yaltaquna khamsa marrat, bertemu 5 waktu, ya, dalam satu hari. Al-yaum wal lailah. Siang salat zuhur, asar, malam maghrib, isya, subuh yang gelap-gelap. Itu ya. Jadi musuhnya iblis itu adalah orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu banyak sekali keutamaan. Walladzi yusolli bil-lail wan nasu niyam. Musuh iblis adalah walladzi yusolli bil-lail, orang yang melaksanakan sholat malam, wan nasu niyam, dan manusia lagi pada tidur. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu minal lail walau arba'an." Salatlah di waktu malam, salat tahajud, walau arba'an, meskipun hanya 4 rakaat. Shallu walau raka'ataini, salatlah tahajud meskipun hanya 2 rakaat. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatu minal lail illa nadahu munadiyan. Ma min ahli baitin, tidak ada penghuni rumah, tu'rafu lahum salat minal lail, penghuni rumah ini dikenal oleh Allah sebagai orang yang sering melaksanakan sholat tahajud. Jadi ada penghuni rumah, Allah kenal sama penghuni ini karena dia selalu melaksanakan sholat tahajud. Illa nadahu munadin, kemudian dipanggil tuh oleh suara ketika dia lagi tidur, ya ahlal bait qumu li sholatikum,
wahai penghuni rumah, bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau kita biasa sholat tahajud, kemudian kita ketiduran nih, ngantuk banget, itu dipanggil kita oleh Allah, karena Allah tahu hambanya ini selalu melaksanakan sholat tahajud, dipanggil oleh Allah, kumu, bangunlah li sholatikum, untuk melaksanakan sholat. Kita kalau sering sholat tahajud kita lagi tidur nih, tiba-tiba ada aja gitu yang membuat kita bangun. Itu sebenarnya panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Entah kita pengen kencing, entah kita tiba-tiba kaget, itu adalah panggilan Allah. Ya, itu sholat tahajud. Ada perbedaan antara sholat tahajud dengan sholat malam. Ya, dengan qiyamul lail. Ya. At-tahajjud yutlaqu ala sholati fil lail. Sholat tahajud itu dilaksanakan di waktu malam. Ya. Kama arrafa ba'dul ulama, sebagaimana disimpulkan oleh ulama, at-tahajjud bi annahu sholat fi sulusil akhir minal lail. Sholat tahajud itu adalah sholat di sepertiga akhir waktu malam. Waktu malam itu ulama mengatakan sepertiga akhirnya itu ada sekitar jam 3, ya, sekitar jam 3-an. Ya, itu sepertiga akhir, jam 3-an. Kalau kita sekarang subuhnya jam 4, sepertiganya itu jam 3-an. Atau sebelum jam 3 itu sepertiga akhir. Ya, yang utamanya itu di sepertiga terakhir. Wa tahajjud sunnah muakkadah. Salat tahajud ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Adahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wadhaba 'alaiha, dan Nabi wa wadhaba itu artinya Nabi tekun melaksanakan sholat tahajud. Ya. Al-Quran mengatakan kanu qalilan minal lail. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, nanti dia diberikan oleh Allah surga, wa uyun, dan mata air. Akhidina ma atahum rabbah, dia mengambil apa yang Allah berikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa orang-orang yang bertakwa itu diberikan surga, diberikan mata air? Kanu qabla dzalika muhsinin, karena dulu waktu dunia dia adalah orang-orang yang baik. Apa ciri khasnya orang-orang yang baik itu? Kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka itu di waktu malamnya itu sedikit tidurnya. Waktu malam, waktu di dunia ini dia sedikit tidur, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di sepertiga malam mereka ini adalah orang-orang yang yastaghfirun, orang-orang yang selalu bermunajat, mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu dia nanti berada di surga dan mendapatkan mata air surga, karena di waktu di dunia ini dia selalu melaksanakan sholat tahajud. Kalau sholat lail, sholat atau qiyamul lail, kalau qiyamul lail ini tidak disunahkan tidur terlebih dahulu. Qiyamul lail, kapan aja kita mau sholat boleh, namanya ihya al-lail, menghidupkan malam, terutama di bulan suci Ramadan. Kita kapan aja boleh qiyamul lail, mau setelah tidur, sebelum tidur, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, ya, kita berdoa, itu boleh kapan aja dari habis isya sampai subuh. Kalau sholat tahajud itu diutamakan tidur dahulu, kemudian sholatlah di sepertiga terakhir waktu malam. Itu bedanya antara sholat
Salatut tahajud wa qiyamul lail. Kemudian musuh-musuh iblis adalah alladzi yumsik nafsahu 'anil haram. Orang-orang yang menjaga dirinya dari melaksanakan perbuatan-perbuatan haram. Nih, jadi orang yang menjadi musuhnya iblis yang selalu menjaga dirinya, menahan dirinya untuk melaksanakan perbuatan haram fil aqwali wal af'al, baik ucapan maupun perkataan. Ya. Jadi orang-orang yang musuhnya iblis itu dia menjaga hawa nafsu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi oleh kebencian-kebencian. Beda dengan neraka, huffatin nar bisyahawat, tapi neraka itu diliputi oleh syahwat, keinginan-keinginan. Surga itu diliputi oleh kebencian. Kita mau ke masjid, sholat berjamaah, ada bola. Sudah di rumah aja gitu. Kita mau ke masjid, tiba-tiba hujan baru gerimis saja, terjadi gede nih. Tapi kalau neraka itu diliputi oleh syahwat, keinginan-keinginan. Wa khuffatin nar bisyahawat. Ya. Kaki kita ringan melangkah ke tempat-tempat maksiat, meskipun hujan gerimis, kalau ada dangdut jalan juga gitu. Karena apa? Memang kita ini kalau untuk tempat-tempat maksiat, itu setan goda kita, selalu menggoda kita, sehingga tempat-tempat maksiat itu diliputi oleh syahwat, keinginan-keinginan. Pokoknya kita harus datang, harus ini, harus itu gitu. Ya. Oleh karena itu kita harus mampu menahan hawa nafsu, syahwat. Apa itu syahwat? Ma tamilu ilaihi nafs min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin. Jadi yang namanya hawa nafsu itu ma tamilu ilaihi nafs, apa-apa yang menjadi kecenderungan diri kita, min ghairi ta'aqqulin wala tabassurin, tanpa kita berpikir, tanpa kita melihat, itu namanya syahwat. Pokoknya mata kita, akal kita itu ditutup, tertutup. Mata kita, akal kita, hati kita, semuanya anggota badan kita itu tertutup oleh kebaikan. Yang ada adalah kita mengikuti hawa nafsu. Itu. Jadi akal kita nggak berpikir, hati kita nggak berpikir, iman kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Wala mura'ah lidin. Tidak ada yang namanya hawa nafsu itu mura'ah lidin, diawasi oleh agama. Udah nggak ada tuh. Iman itu udah nggak ada, agama itu udah nggak ada. Wala muru'ah, dan udah nggak ada kehormatan, marwah. Udah nggak ada muru'ah, marwah udah nggak ada, kehormatan udah nggak ada. Pokoknya maksiat itu meskipun jelek, kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita kerjakan juga. Karena kan sudah nggak ada agama, sudah nggak ada marwah, sudah nggak ada muru'ah, nggak ada kehormatan. Karena akal kita, hati kita sudah tertutup. Ya, godaan setan sudah begitu kuat. Maka ketika ada godaan setan seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah. Katakanlah kalau kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat, katakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Gitu. Nabi Yusuf kalau kurang-kurang iman itu tergoda kalau nggak pertolongan Allah. Bayangin Nabi Yusuf muda, anak muda lagi sedang-sedangnya digoda oleh istri pembesar kerajaan Fir'aun, cantik. Zulaikha itu luar biasa cantik. Digoda, tidak ada orang, sepi, ditarik ke kamarnya. Tergoda Nabi Yusuf melihat Zulaikha, ya. Dalam kitab ini dikatakan wa arradat lahu jasadaha
jasadaha ala firas min harir. Jadi Nabi Yusuf itu ditunjukkan kepadanya jasadaha, tubuhnya Siti Zulaiha ala firasin ala harir, di atas kasur yang terbuat dari sutra. Jadi ditunjukkan kepada, diperlihatkan kepada Yusuf tubuhnya Zulaiha di atas kasur yang terbuat dari sutra. Wa kana syaban 'abdan uzban. Ketika itu Yusuf kan anak muda. Ya, anak muda. Panajahullahu minha. Kemudian Allah lindungi Nabi Yusuf. Ya. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan kepada Zulaiha, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kira-kira kita bisa nggak kayak gitu? Bisa. Kalau imannya kuat bisa. Katakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu, ya. Takut kepada Allah karena Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Harus bisa. Ya. Kemudian raqib rabbuka wa qaddu basaruka. Qaddu basar, palingkan mata kita. Jadi kalau kita melihat wanita cantik, itu ghadul basar, palingkan mata kita. Jangan ditatap terus. Tatapan pertama bolehlah karena nggak sengaja. Tapi yang kedua itu setan. Maka harus kita palingkan mata kita. Jangan ikutin mata, itu hawa nafsu, itu setan tuh masuk ke mata kita. Pengen lihat terus ya. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah bagi orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihi, palingkan pandangannya, yahfazu furujahum, jaga kehormatannya, zalika azkalahum. Itulah yang membuat laki-laki mukmin itu menjadi suci. Matanya dijaga, ya, telinganya dijaga, pandangannya semua dijaga, sehingga dia menjadi laki-laki yang suci di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtari min musirati syahwat, jangan deketin sesuatu yang mendapat menggairahkan syahwat. Musiratu syahwat. Musiratu syahwat zaman sekarang luar biasa, yang menggairahkan syahwat banyak. Kita buka Facebook, ada aja gambar. Kita buka Instagram, ada aja. Belum lagi WA, kiriman, punya grup. Di grup kita itu enggak semuanya orang baik. Grup kita itu ada aja yang konyol-konyol, ngirim-ngirim gambar. Itu luar biasa, musiratu syahwat, yang mampu menggairahkan syahwat itu zaman sekarang luar biasa. Maka katakanlah, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, musuhnya iblis itu adalah waladzi yansahu li ikhwan wa laysa fi qalbihi syai'un, orang-orang yang selalu memberikan nasihat kepada sesama muslim, walaysa fi qalbihi syai'un, di dalam hatinya itu enggak ada yang lain kecuali keikhlasan. Itu ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Maka nasihat itu dalam agama kedudukannya seperti Arafah ketika haji. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau nggak ada Arafah nggak haji, nggak sah hajinya. Nah, rukun haji itu Arafah. Nah, agama juga sama, punya rukun. Rukunnya adalah ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi kalau kita nggak nasihati orang, kita berdosa sebenarnya. Itu. Ya. Maka ketika kita menasihati orang, artinya kita mengajak orang untuk selalu berbuat baik, mengajak orang supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Gitu. Ya. Ini ada satu kisah, ya, dari Bishr bin al-Haris bin Ibn al-Haris. Ra'aitu Nabi faqala ya Bishr, atadri lima rafa'at Allah. Wahai Bishr, kamu tahu enggak apa yang membuat kamu diangkat oleh Allah derajatnya dari teman-teman kamu? Faqultu la, aku enggak tahu ya Rasulullah. Qala bi ittiba'uka lisunnati, karena kamu mengikuti sunnahku
wa khidmatuka sholihin, dan kamu berkhidmat kepada orang-orang soleh, wa nasahuka li ikhwanika, dan kamu suka memberi nasihat kepada teman-teman kamu tentang kebaikan, maka kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita punya keluarga, nasihatin, jangan takut sama istri, jangan takut sama anak. Kepala keluarga itu dipertanyakan nanti di hari kiamat. Kalau istri kita menyimpang, anak kita menyimpang, nasihatin, karena ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya. Agama itu adalah nasihat. Dan yang terakhir, musuhnya iblis itu adalah walladzi yakunu abadan ala wudu'i, orang yang selalu dawam wudu, orang yang selalu berwudu, itu musuhnya iblis. Orang yang selalu menjaga wudu gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man tawaddoa ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu ala tuhrin, padahal dia dalam keadaan suci, gitu. Kutiba lahu asru hasanat, ditulis baginya 10 kebaikan. Jadi orang itu suci terus, wudu lagi meskipun belum batal, wudu terlalu dijaga wudunya, maka akan diberikan 10 kebaikan. Ya, al-wudu yamhullahu ta'ala bihi ad-dunub, orang yang suka berwudu, yamhullahu ta'ala bihi ad-dunub, akan dihapus segala dosa-dosanya. Orang yang suka wudu akan dihapus segala dosa-dosanya. Kalau dia mengusap mukanya, keluar dosa-dosa yang ada di mukanya dengan tetesan air. Kalau dia mencuci tangannya, keluar dosa-dosa yang diakibatkan oleh tangannya. Ketika dia membasuh kaki, keluar dosa-dosa yang disebabkan oleh kakinya karena apa? Tetesan air. Gitu. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, wudu lah. Karena semua dosa-dosa kita yang disebabkan oleh anggota tubuh kita luntur bersama dengan mengalirnya air wudu. Ya. Al-wudu yarfa' darajatul 'abd fil jannah. Wudu itu mengangkat derajat orang-orang di dalam surga. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu bihi al-khataya wa yarfa' darajat. Tahu enggak engkau apa yang membuat orang mengangkat derajatnya? Kata Nabi, isbagul wudu 'alal makarih. Ya, berwudu kepada tempat-tempat yang dibenci, karena kita mungkin musim dingin, airnya dingin banget, tapi kita paksakan wudu. Itulah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qasratul khuta ilal masajid, orang-orang yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid, wa intizaru shalah ba'da shalah, orang-orang yang menunggu sholat sampai datang sholat berikutnya. Itu orang yang diangkat derajatnya. Sholat maghrib di masjid, ngaji sampai datang isya, itu orang yang diangkat derajatnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Al-wudu sabilul jannah. Wudu itu jalan untuk menuju surga. Karena kata Nabi Muhammad, Bilal bin Rabah, sahabat sholat subuh, dipanggil oleh Nabi Muhammad. Bilal, kenapa sendal kamu kedengeran di surga? Amalan apa yang kau pakai? Ditanya oleh Nabi. Jadi Bilal itu orang yang di dunia, sendalnya dari surga. Langkah kakinya itu udah kedengeran di surga. Kata Bilal, aku tidak mengerjakan apa-apa kecuali apa yang kau wajibkan. Ditambah dengan apa? Bilal itu selalu berwudu, dan setiap habis wudu dia selalu melaksanakan sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Bilal didawamkan tuh sama Bilal, setiap habis wudu dia sholat 2 rakaat.
Jadi orang yang selalu menjaga kesucian. Dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Rupanya itu pekerjaan ringan, pekerjaan sepele, tapi karena didawamkan terus-menerus oleh Bilal, maka Bilal ini orangnya masih di dunia bersama Rasulullah, tapi Rasulullah kok sudah mendengar langkah sendalnya Bilal bin Rabah karena dawam itu. Al-wudu nurul lil muslim yaumal qiyamah. Wudu itu adalah cahaya bagi orang Islam nanti pada hari kiamat. Jadi menjadi cahaya. Nanti Nabi pada hari kiamat ini mencari mana umatku. Kata nanti manusia, bagaimana kau bisa mengenali umatmu ya Rasulullah? Gampang kata Rasulullah. Seandainya kuda-kuda hitam dilepas di padang rumput, di situ ada kuda putih, maka yang kelihatan adalah kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Nanti kata Rasulullah, umatku itu seperti itu. Ciri-ciri umatku itu adalah di jidatnya ini nanti ada cahaya putih dan di kakinya juga ada cahaya putih. Jadi umat Nabi Muhammad mukanya bercahaya, kakinya bercahaya. Itulah yang nanti dikenali oleh Rasulullah SAW. Umatku nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang mukanya bercahaya dan kakinya bercahaya karena selalu berwudu, selalu mendawamkan itu nanti dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu aja ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendawamkan wudu kita, ya. Kita selalu menjaga wudu kita karena banyak fadilah yang kita dapatkan ketika kita mendawamkan. Itulah 5 hal yang termasuk musuh-musuhnya iblis, ya. Yaitu pertama, orang-orang yang selalu sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud. Yang ketiga, orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu memberikan nasihat kepada sesama muslim. Dan yang kelima, orang-orang yang selalu menjaga dunia. Mudah-mudahan kita semua selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa karamatil Fatihah wa bismil Fatihah. Ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man bi'ibadi yaqdir wa yarham. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa sahwan min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.